It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Hai Olive, Hai Nicole. kamu pernah gak ngerasain seperti di dalam film tadi? Ngerasa sedih, bingung, dan gak tahu mau cerita ke siapa? Sering banget tuh, sampai aku suka sedih banget. Dan kalau aku mau cerita ke teman nanti malah diketawain. Makanya suka bingung mau cerita ke siapa. Makanya si anak dalam film tadi ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu bersedia menolong kapanpun dan apapun yang dihadapi. Itu janji Tuhan, pasti dilakukan. Oh gitu ya. Oke deh, sekarang kita ikuti dulu ibadah online Star Kids yang super keren ini. Bawa Alkitab untuk kita baca ayat bersama saat mendengar firman Tuhan. Fokus ya, konsentrasi dan catat firman Tuhan yang disampaikan supaya teman-teman dapat mengerti isi firman Tuhan. Hormati Tuhan dengan tidak makan atau minum dulu ya selama ibadah online. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun teman-teman berada. Ayo pujilah dan sembah Tuhan, menyanyi dan menarilah. Ikuti gerakan lagu pujian yang dinyanyikan. Yuk kita klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini supaya lebih banyak lagi teman-teman di Indonesia yang mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah dan memuji Tuhan hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Amin. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. David had faith in the Lord, oh God. He beat Goliath with just a stone. Oh, in the name of God. Daniel was kept in the lion's den. Instead of fear, he prayed to God. Took a nap. Oh, we sing for you, Lord. Oh, we'll lift
lost, Lord, but you showed me your way. How you love me, Lord, more than I could say. Oh, I'm found, Lord, yes, I'm found, Lord, by your grace. Oh, I'm found, Lord, yes, I'm found, Lord, by your grace. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Wah, ternyata Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita.
Tuhan Yesus ada bersama kita. Yes, Jesus is always with me and you. Dan tentunya Tuhan Yesus selalu bersamamu adik-adik. Sekalipun mata kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi sesungguhnya Dia ada bersama kita. Seperti film tadi tuh, diumpamakan sesungguhnya Yesus tuh selalu ada bersama-sama orang-orang itu tadi. Sekalipun orang-orang tersebut tidak melihat Tuhan Yesus. Tetapi mereka dapat merasakannya ya Kak Reti. Tuh, Ada yang merasa dikuatkan, ada yang merasa dihiburkan, ada juga yang merasa diingatkan, dan ada yang merasa diberi pengharapan. Dan benar loh, aku pun sering merasakannya dalam hidupku. Tuhan Yesus itu sungguh ada dan menyertaiku selalu. sayangnya nih, banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Dan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri loh. Loh, sayang sekali. Murid-murid Yesus kan dapat keistimewaan tuh. Bisa hidup bersama Tuhan Yesus secara langsung. Mereka melihat secara langsung di depan mata Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setidaknya selama pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun lagi. Lama kan? Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, di Alkitab dijelaskan perempuan-perempuan yang sudah terlebih dahulu melihat Yesus, salah satunya Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus yang diberitahu malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tuh langsung begitu tahu Yesus bangkit, mereka segera menceritakan yang memberitahukan kepada rasul-rasul atau murid-murid yang lain. That's good. Segera ceritakanlah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi bagi mereka, berita itu, perkataan dari perempuan-perempuan ini seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus kok mudah sekali melupakan semua yang dikatakan Tuhan Yesus ya, bahwa Ia akan bangkit. Dan ini sudah ada saksi mata loh teman-teman, dari teman-teman mereka terdekat juga. Tetapi mereka malah menganggap omong kosong. Ini sangat disayangkan sekali ya adik-adik. Sungguh pun demikian, Petrus langsung bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya kain kapan. Lalu ia segera pergi dan ia juga bertanya dalam hatinya nih, apa yang sesungguhnya terjadi? Petrus, engkau adalah murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sahabatmu, sudah bangkit seperti apa yang telah dikatakannya. Tentu, engkau seharusnya ingat dan seharusnya engkau menunggu-nunggu hari kebangkitannya itu. Dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi dalam hatimu. Percaya saja. Dan pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang letaknya kira-kira 7 mil, kira-kira 11 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Dan mereka saling mengungkapkan kesedihannya karena mereka pikir hilanglah harapan saat-saat mereka menantikan Tuhan Yesus menjadi penyelamat atau raja bagi orang Yahudi. Karena Tuhan Yesusnya pikir mereka sudah mati. Ya, mereka pun tidak ingat apa yang telah diajarkan dan dijanjikan Tuhan Yesus. Bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus langsung menunjukkan dirinya pada mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menurutku ya, mereka terlalu fokus pada kesedihan dan kekecewaan mereka. Sampai mereka tidak sadar Tuhan Yesus yang sudah ikut berjalan bersama mereka. Woi, itu ada Tuhan Yesus berjalan bersamamu.
Sejujurnya ya adik-adik, kita juga mungkin pernah mengalami seperti mereka. Tidak sadar bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Apalagi di saat sedih, di saat kecewa, kita pikir hanya kita sendirian yang menghadapinya. Dan melupakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus ada bersama kita. Yes, aku mengerti. Makanya suka ada orang yang sedang menghadapi masalah dan kesulitan berkata kayak gini nih. Ah, tiada Tuhan. Menyedihkan ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Wah, Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan diri dengan berjalan saja. Tetapi sekarang dia juga ajak berbicara guys. Berbicara dengan mereka. Itu Tuhan Yesus guys. He is with you. Dia bersamamu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Tuhan Yesus nih kepada mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami, kata mereka. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Tidakkah mereka ingat akan suara Tuhan Yesus? Gurumu, Tuhanmu yang kamu jelaskan itu sekarang ada bersama kamu. Jesus is with you. Lalu mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ini telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Bahwa dia tidak mereka lihat. Apapun yang murid-murid itu jelaskan, sadarilah. Itu Tuhan Yesus yang berjalan dan berbicara dengan kamu semua. Sampai nih akhirnya Tuhan Yesus dengan tegas berkata kepada mereka, hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow, suatu teguran yang keras tuh. Yuk adik-adik kita saksikan penjelasannya dalam tayangan ini. Pada hari yang ketiga, ternyata pada saat 2 orang wanita datang ke kubur Tuhan Yesus, kuburnya kosong. Lalu mereka bertanya, wah, di mana mayatnya Tuhan Yesus? Lalu mereka bertemu malaikat dan malaikat berkata, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Ia sudah mendahului kamu ke Yerusalem. Yeay, mereka bersukacita dan pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus hidup. Pada hari yang sama, ada 2 orang pengikut Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada 3 hari ini. Kemudian tiba-tiba ada yang mengikuti mereka, tetapi ada yang menutupi mata mereka sehingga mereka nggak tahu kalau orang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini? Yesus bertanya, memang apa yang terjadi? Lalu mereka menjelaskan bahwa ia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa dia yang akan mendatang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah lewat 3 hari setelah semua itu, beberapa perempuan mengejutkan kami. Katanya mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, kemudian malaikat juga bertemu dengan mereka dan berkata bahwa Yesus hidup.
Teman-teman kami juga pergi ke kubur untuk mengecek dan memang benar ternyata bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Tuhan Yesus memang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa yang tertulis tentang Tuhan Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Ketika mereka mendekati kampung Emmaus, Tuhan Yesus berbuat seakan-akan Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka mendesak supaya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus karena hari telah menjelang malam. Akhirnya Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu Tuhan Yesus duduk dan makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus hilang, lenyap di antara mereka. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci pada kita?" Mereka langsung bangun dan pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Di sana mereka menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Lalu tiba-tiba pada saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus juga ada di sana. Loh, mereka semua kaget. Wah, bagaimana bisa ini? Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan Yesus dan menunjukkan bahwa Ia benar-benar telah disalib dan Ia telah mati dan kini telah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus meminta makanan kepada mereka dan mereka menghidangkan makanan. Setelah makan, Tuhan Yesus melanjutkan penjelasan tentang apa yang tertulis di kitab suci. Ia berjanji bahwa akan ada Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa dari sorga. Dan mereka diminta untuk tetap di Yerusalem sampai roh tersebut ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, akhirnya mata mereka bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan sekarang sedang bersama mereka. Dan seluruh murid lainnya mengakui sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan adik-adik perhatikan tadi, saat Tuhan Yesus bersama mereka, ada sesuatu yang mereka rasakan. Hati mereka berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus berbicara dengan mereka di tengah jalan saat Tuhan Yesus menerangkan firman Tuhan. Nah, betul kan? Saat Tuhan Yesus hadir bersama kita, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Ada sukacita, ada kekuatan, dan ada sesuatu yang baik yang dapat kita rasakan. Seperti saat ini, Kareti dan adik-adik yang sudah terima Yesus, sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus dengan mata kita, tetapi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menang dari dosa. Kita dibebaskan dari rasa takut nih. Kita diselamatkan sehingga apapun yang kita alami ada kekuatan, ada sukacita, dan pasti ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Yuk, kita semakin mempercayai Allah apapun yang terjadi. Karena Dia Tuhan yang sudah bangkit dan Dia selalu bersama kita. Yuk, kita ucapkan bersama-sama, faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Adik-adik, kita sebagai murid Kristus, marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus selalu hadir saat orang percaya berkumpul. Tuhan Yesus selalu hadir saat kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai setiap orang yang memanggil namanya di saat suka maupun duka. Karena itulah janji Tuhan Yesus. Coba kita bacakan janji Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20b. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E.
28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, ayo rasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka adik-adik akan merasakan tuntunan Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang Tuhan sediakan. Dan hati kita akan berkobar-kobar seperti yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Let's pray. Ajaib Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Dan terima kasih Engkau Tuhan Yesus ada selalu bersama kami. Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami kapanpun dan dimanapun kami berada. In the name of Jesus, we pray. Amen. Yes, Jesus is always with me. Yesus selalu besertaku. Jadi aku tidak perlu merasa sendirian lagi, baik saat sedih, senang, dan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia hidup di dalam hati kita untuk menyertai kita selamanya. Amin. Oh iya, teman-teman di Bandung, ayo kita ketemuan di ibadah onsite Star Kids, ibadah seru dengan teman-teman kita lainnya loh. Seru banget loh. Ditunggu ya. Informasi alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi website Fajar Pengharapan. Datang ya. Saatnya memberi persembahan, teman-teman bisa minta bantuan pada orang terdekat ya. Lalu transfer ke bank atau scan melalui QR tersedia. Ikutan Zoom anak berdoa dan connect yuk. Kita akan berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Zoom anak berdoa connect dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Ada games yang seru dan dengan hadiah yang langsung dikirimkan ke rumah teman-teman. It's quiz time. Tuliskan janji penyertaan Tuhan dalam Matius 28 ayat 20b. Kirimkan jawabannya dengan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah. Haleluya! Teman-teman sudah beribadah online sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan.
Bye.